Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini kali ini kita akan belajar coding bagaimana membuat layout ya. Kita akan coba dalami dulu konsep layout di dalam Bootstrap ya. Oke, sebelum kita coding perlu Anda pahami dulu konsepnya supaya Anda nggak bingung ya. Ini penting soalnya ya. Ya, jadi Bootstrap layout atau mungkin kebanyakan layout yang lain, mereka menggunakan konsep sebenarnya ya. Mereka membagi dalam 12 kolom sebenarnya ya. Jadi kenapa di video sebelumnya saya bilang ada 12, akan kita bahas di sini ya. 12 kolom itu apa saja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada prinsipnya konsep 12 kolom itu seperti ini ya. Jadi kita akan mecah-mecah, sebenarnya kalau dipecah-pecah secara rata itu ada 12 ya. Jadi silahkan nanti Anda mau buat areanya seperti apa. Contoh misalnya A-nya ukurannya hanya 2 kolom istilahnya 2 col istilahnya ya. Atau C di sini, C mungkin bisa Anda ukur ada berapa kolom di sini? 1 2 3 4 5 6 ya. Contoh yang C-nya di sini kita buat 6 col. Sedangkan D-nya adalah 4 kolom ya. Nah, dengan hitungan ini nanti akan Anda paham ya. Nanti kapan Anda harus membuat ukuran yang lebih besar, kapan Anda harus membuat ukuran yang penuh misalnya, atau kapan Anda harus membuat ukuran yang lebih kecil dan sebagainya. Mungkin Anda harus paham konsep 12 kolom ini ya. Jadi kadang-kadang nanti buat programmer pemula, kadang-kadang saya kok pengennya D-nya di samping sini tapi kok kelempar ke bawah. Ya mungkin Anda salah ngitung 12 kolomnya. 12 kolomnya mungkin di sini Anda udah benar, di sini 2, di sini 6, tapi di sini Anda nggak 4. Anda misalnya 6 di sini. Harusnya kan 4. Kalau Anda jumlahkan kalau 2 6 6 kan lebih dari 12 kan. Nah, nanti kadang-kadang D-nya ini akan geser ke bawah karena Anda salah menggunakan angka 12 tersebut ya. Nah, jadi kurang lebih nanti kalau kita lihat penggunaan kolom, kalau ini ada 12 ya. Oke. Anda boleh simplifikasi misalnya 4 4 seperti ini ya. 4 4 4. Jadi kalau misalnya dibagi 3 kolom secara rata, berarti nanti di sini 4 ya. 4 4. Atau misalnya misalnya yang kanan 2 kolom kanannya lebih besar, berarti bisa menggunakan 4 8. Atau kadang-kadang 39 juga boleh ya. Jadi 48 yang commonly adalah 48 ya. Oke, atau mau 2 kolom secara besar bersama-sama bisa 66 ya. Oke, atau mau full secara penuh, tidak ada pemisahan ya, kita gunakan konsep 12 di sini ya. Oke. Jadi ini hal penting yang mungkin harus Anda pahami bagaimana nanti cara mengukur layout dan menggunakan layout ya. Ya, jadi di sini kenapa harus dalam kolom? Karena agar karakteristik responsif bisa dijalankan di beberapa ukuran layar yang berbeda-beda. Contoh di sini ya. Kalau ukuran layar penuh kita bisa membuat 4 kolom ya yang di bawah sini ya. Tetapi ketika ukuran lebih dikecilin dia cuma 3. Nanti lebih kecil lagi di tablet bisa cuma 2. Kalau di smartphone yang lebih kecil lagi cuma kadang 1 kolom ke bawah ya. Oke, jadi salah satu nanti manfaat kolomnya jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti bisa Anda lihat perbedaannya dalam berbagai dimensi ukuran layar yang berbeda-beda ya. Nah, dengan demikian mungkin kita bisa lihat ya, contoh kalau di Bootstrap kita akan lihat berbagai bentuk kolom ya. Bisa model seperti ini, Anda juga bisa menggunakan seperti ini, bisa juga yang seperti ini, atau yang ini dan seterusnya ya. Atau bahkan yang ini bisa juga ya. Ini dibagi 3 di sini, kalau ini dibagi 4 ya. Oke, inilah nanti berbagai macam bentuk layout yang bisa Anda gunakan ketika menggunakan Bootstrap ya. Nah, jadi ketika Anda membuat web, hal yang paling penting ya Anda harus pahami dulu konsep layouting ya dalam sebuah website ya. Oke. Nah, ini kita agak sedikit masuk teknis ya. Jadi nanti kurang lebih sama ya. Jadi nanti kita akan lihat di sini caranya nanti mengidentifikasi, nanti kita lihat ya. Nanti menggunakan call MD. Nanti akan kita jelaskan ketika Anda praktek ya. Jadi kalau pengen 4 berarti kita sebut call MD 4 ya, berarti 4 kolom, call MD 4, call MD 4 ya. Ya, oke, di sini kita coba mulai lihat ya konsepnya ya. Jadi kalau dalam Bootstrap nanti kita menggunakan div ya. Div misalnya ini yang pertama, itu yang paling besar namanya container ya. Container. Di dalam kontainer Anda nanti bisa membuat beberapa row ya. Ini row itu artinya baris ya.
Jadi kalau kita lihat yang tadi baris yang mana. Nah, contoh misalnya ini, berarti ini misalnya ini satu row, ini row. Yang ini baris kedua. Ini nanti bisa Anda tulis lagi div row lagi. Ini yang baris yang ketiga div row lagi. Contoh kalau yang ini berarti ini ada berapa row? Ya, ada 5 ya. 1 2 3 4 5 ya, ada 5 row ya. Oke, jadi ini namanya baris ya. Nah, di dalam row baru yang tadi saya sampaikan, Anda bisa membuat berapa kolom ya. Kolom misalnya dipecah menjadi 6 sama 6, berarti rata ya. 6 tambah 6 12 ya. Itu otomatis rata. Oke. Nah, di dalam kolom nanti Anda bisa membuat row lagi. Misalnya tadi yang mau saya sampaikan, mau split lagi misalnya. Di dalam row kita membuat beberapa kolom lagi, bisa ya. Cuma hati-hati di sini. Jadi bukan berarti kalau sudah 6 terus jadi bagi 2, 3 tambah 3 ya. Bukan ya, tapi di dalam row kita kayak ngereset lagi. Jadi nanti di dalamnya Anda boleh buat lagi 6 sama 6. Karena dianggap tetap satu row ya. 6 sama 6 tetap di jumlah 12 ya. Nah, itu yang paling penting yang mungkin perlu Anda ingat ya. Oke, sekarang coba kita praktekkan ya. Ya, seperti biasa, kita buat new file ya di sini ya, new file. Karena kemarin kita udah latihan 1, ini saya save as sebagai latihan 2 ya. Latihan 2.html. Ini all file aja ya. Saya simpan, oke. Hal yang pertama adalah seperti biasa harus ada head dan body ya buat meletakkan pemanggilan bootstrapnya ya. Oke, di sini saya percepat aja ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Hal yang paling pertama ingat setiap kita melakukan bootstrap harus dipanggil ya, kelas dan CSS dan JavaScript-nya. Jangan lupa itu selalu dipanggil. Kalau lupa tinggal Anda copy yang kemarin juga boleh. Nah, ini yang kita kemarin pakai ya. Ini bisa Anda buka juga dari tutorialnya W3 School ya. Anda copy. Ini kita taruh di head. Jangan lupa dirapikan dulu. Jadi di sini kita udah manggil bootstrap framework-nya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya, biar Anda paham. Mungkin saya menggunakan cara yang berurutan ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa yang pertama Anda harus membuat kontainernya dulu ya. Jadi menggunakan div terus ya. Jadi div nama kontainer kita sebut di sini div class. Nah, oke. Contoh di sini karena tadi sudah kita sebut contohnya kontainer, berarti ini kita tulis kontainer ya. Oke. Kita coba tes dulu aja ya, tes. Kita lihat hasilnya di browser. Nah, di sini latihan 2-nya kita open di browser. Contoh bebas, Anda mau pakai browser apa? Ya, contoh di sini udah muncul ya. Latihan tes 1 ya, kontainer ya. Langkah selanjutnya berarti kita buat yang namanya row ya, row. Oke. Berarti ini tesnya saya ganti aja ya. Ini saya rubah, ini jadi div row ya. Oke. Selanjutnya berarti ini adalah div ya. Setelah row baru kita panggil yang call ya. Call itu mau berapa kolom ya. Kita coba menggunakan konsep yang 2 kolom rata dulu ya. Contoh dulu ya. Oke. Ya, contoh misalnya kita gunakan yang 6 sama 6 ya. Jadi total 12 ya. Berarti di sini sebenarnya kita menggunakan contoh misalnya menggunakan call SM ya. Nanti ada beberapa pilihan ya. Contoh kita gunakan yang SM dulu. SM itu small ya. Call SM berarti 4 tuh 4 grid ya atau 4 kolom ya size-nya ya. Jadi contoh ini yang 6. Oke. Biar rapi ini, biar saya taruh bawah. Ini misalnya kolom 1 misalnya ya. Ya. Kemudian yang ini adalah kita copy dulu aja ya, sama ya. Nah, ini juga tetap benar ya, 6 ya. Berarti ini kolom yang kedua. Kita lihat hasilnya menggunakan browser. Ya, kita refresh saja ya. Nah, udah bisa ya. Kolom 1 dan kolom 2. Jadi Anda boleh menggunakan contoh yang panjang boleh ya, biar agak kelihatan beda kerasanya. Contoh saya menggunakan lorem ipsum dan sebagainya boleh ya. Contoh biar cepat saya ngambil dari sini ya, lorem ipsum ya. Oke, kolom satunya saya ganti lorem ipsum. Nah, baru kerasa kan. Kalau tadi kan nggak kerasa ya, kalau cuma kolom 1 ya. Kalau menggunakan lorem ipsum kelihatan nih 2 kolom ya. Sekarang kita nyoba yang menggunakan konsep 3 kolom. 3 kolom tapi rata misalnya. Berarti gimana kalau 3 kolom rata? Berarti mau berapa? Ya 12 bagi 3 4 ya. Berarti 44 ya. Oke, kita coba ya. Nah, di sini karena ini dalam kontainer yang tadi saya sampaikan, dalam kontainer nanti kita bisa membuat row yang lain ya. Jadi membuat baris yang lain. Berarti di sini saya harus buat baris yang selanjutnya ya. Berarti di sini adalah div class row ya. Oke. Di sini mau buat tadi berapa kolom, ukurannya 4 ya. Berarti ini saya buat ini yang 4. Oke. Atau misalnya biar cepat ini saya copy aja ya. Ini karena soalnya sama ya. Saya sama. Yang saya bedakan hanya ini. Berarti ini adalah kita rubah jadi 4 ya. Jadi 4 ya.
Nah, kalau cuma satu yang terjadi apa? Ya nggak apa-apa, kita coba cek dulu ya. Kita refresh. Nah, kalau yang 4 yang terjadi ya cuma segini ya. Jadi nggak 6 ya. Kalau ini 4, ini 6. Kita bedakan kalau dia di resize ya. Nah, di sini akan kelihatan beda ya. Ada case tertentu ketika di resize dia akan jadi ke bawah ya. Oke. Ini resize ada posisi di mana yang atas masih 2 kolomnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ini biar ada 3 ya, 3 kolom. Berarti ini saya copas lagi aja ya. Ini saya copas karena sama buat latihan aja ya. Oke, ini sama ya. Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, oke, di sini sudah jadi 3 kolom kan ya. 1, 2, 3 ya. Oke, kalau Anda pengen bikin 4 kolom gimana? Nggak ada masalah. Berarti call-nya ada 3 ya. Kalau pengen ada 4 kolom gimana? Ya nggak apa-apa. Berarti Anda nanti SM-nya ukurannya adalah 3 ya. Karena 12 bagi 4 adalah 3 ya. Kita coba aja. Nah, biar kelihatan berarti di sini saya buat satu row lagi ya. Jadi div class row lagi ya. Div class row lagi. Jangan lupa ditutupnya. Oke, ini saya copas juga aja biar cepat. Oke. Cuman di sini saya rubah yang tadi 4 jadi 3. Betul. Oke. Nah, ini saya copas juga. Oke, jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya. Anda harus berusaha rapi ya. Kenapa rapi? Jadi bacanya enak ya. Jadi nggak susah dilihat. Jadi di dalam row ada anaknya lagi ya. Jadi menjorok itu fungsinya seperti itu ya. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini hasilnya. Nah, oke, ini adalah yang 4 kolom ya, 4 kolom ya. Di sini bisa Anda bedakan ya. 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom ya. Anda bertanya mencoba mau 2 kolom tapi yang ininya 4, yang ininya 8 gimana? Oke, kita coba nggak apa-apa. Kita coba ya kalau bagaimana membuat yang 4 sama 8 ya. Oke, biar cepat sama ya. Ini saya tulis dulu aja yang row-nya. Oke, ini biar cepat ini saya ambil 2 dulu aja ya karena kita coba mengambil 2. Yang saya rubah adalah tadi ya. Yang penting jumlahnya 12. Misal yang sebelah kiri lebih pendek, misalnya 4, sebelah kanan supaya 12 berapa? 4 tambah 8 bener ya. 8 ya. Oke. Pastikan jumlahnya ada 12 ya. Jadi 4 tambah 8 adalah 12 ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Mungkin nggak kelihatan karena ada di bawah ya. Oke, kelihatan ya sekarang ya. Jadi ini seperti ini ya. Oke. Jadi nanti Anda bisa membuat sebuah menu yang isinya adalah navigasi, kemudian di sini adalah konten ya. Anda mulai terbayangkan sekarang ya. Bagaimana menggunakan div class row dan div kolom ya. Oke. Ya, oke, dengan demikian Anda sudah paham ya bagaimana membuat layout di Bootstrap dan Anda sudah mencoba-cobanya, bahkan coba merubah-rubahnya. Jadi ternyata menggunakan layout di Bootstrap jauh lebih mudah ya daripada ketika Anda harus menentukan sendiri menggunakan CSS ya. Oke, terima kasih Anda lihat videonya. Kita jumpa di video selanjutnya terkait dengan penggunaan Bootstrap ya.